Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik! Shalom adik-adik. Shalom. Yeay, apa kabarnya semuanya? Apa kabar? Kak Angel apa kabar nih? Luar biasa. Luar biasa, Kak Nomi juga luar biasa. Adik-adik semua di sini juga pasti luar biasa karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita baik, betul? Betul. Yeay, sudah siap untuk memulai ibadah kita? Sudah siap sih ya semuanya adik-adik? Siap, Yuk kita Kak. mau berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita. Ikuti Kak Naomi berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, Tuhan sudah memberkati kami, sepanjang minggu ini, tiba saatnya kami menghadiri ibadah ini, untuk memuji nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, dan juga Tuhan hadir, di hati kami. Kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay, sudah siap menyanyi buat Tuhan? Siap. Yuk kita mau nyanyikan pujian kita yang pertama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Sebab itu mari kita bersuka. Semuanya happy. Senyumnya mana adik-adik? Yeay, senyumnya Kak Nomi gak kelihatan sama Kak Angel ketutupan masker. Yang penting kita tetap tersenyum dan happy. Yuk Kak Aam, kita mau naikkan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Sekali lagi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di
bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Mari bersuka. Sekarang bersuka. Besok bersuka. Bersukacitalah. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Udah capek belum adik-adik? Belum nih Kak, masih Belum pemanasan. dong, baru satu lagu, baru Iya pemanasan. Yuk kita mau lanjutkan pujian kita, KASIH. Yuk semangat ya adik-adik. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay, kasih itu sabar, mengasihi semuanya. Oke adik-adik, Oke. yuk kita mau masuk lagu kita yang terakhir. Kita mau nyanyikan Allah Sanggup. Semuanya yang semangat, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Di Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah tak sanggup. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan kita selalu hebat, selalu berkuasa ya adik-adik. Oke, kita tiba saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya udah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Yuk kita mau berdoa dan
mau buka telinga kita selebar-lebarnya, hati kita, supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mau berdoa, ikuti Kak Naomi berdoa ya. Bapak kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih terima kasih buat pujian pujian yang sudah kami naikkan yang sudah kami naikkan untuk nama Tuhan. untuk nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau membuka hati kami, mau membuka hati kami, telinga kami buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bekerja buat hidup kami, juga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya. Yeay, semuanya pasti sehat ya. Semua selalu bersukacita. Amin. Amin. Nah, Kak Naomi juga tetap bersukacita dan Kak Naomi selalu dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oke adik-adik, selamat datang kembali di sekolah minggu kita. Dan kembali lagi di pelajaran kita hari ini masih sama, bukan sama ya adik-adik, kisahnya masih sama seperti minggu lalu. Adik-adik masih mengingat nggak, masih ingat cerita-ceritanya nggak? Yaitu tentang seorang tokoh yaitu bernama Naaman dan seorang gadis pelayan. Nah hari ini kita mau belajar, kalau kemarin kita belajar tentang kerendahan hati yang dilakukan oleh Naaman, yang dilakukan oleh seorang gadis pelayan ini, tapi hari ini kita mau belajar dari sisi yang lain, yaitu bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakitnya Naaman. Betul. Jadi hari ini kita mau belajar itu ya adik-adik. Mari kita mau menyembah Tuhan karena cuma Tuhan aja yang bisa menyembuhkan kita. Dia itu Tuhan yang berkuasa. Betul banget. Super kebenarannya hari ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkanku. Nah, super kebenarannya gampang ya adik-adik. Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan aku. Betul. Nah, di Alkitab ini memang banyak banget ya kisah nyata yang diceritakan tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan orang. Nah, adik-adik mungkin sudah sering kali dengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang, menyembuhkan yang matanya buta, yang lumpuh tidak bisa berjalan, bahkan Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Nah banyak ya yang Tuhan lakukan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan. Nah kalau itu mungkin kita pelajari waktu di zaman Tuhan Yesus, tapi Tuhan juga berkuasa bahkan di saat Tuhan Yesus belum lahir, dia bisa menyembuhkan orang juga, bisa banyak menyembuhkan orang. Nah salah satunya adalah yang kita pelajari selama 2 minggu terakhir ini, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan Naaman. Nah Tuhan itu ingin menyembuhkan kita, tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi Tuhan juga ingin memulihkan kita. Pulih itu apa ya artinya Kak Naomi? Ya kalau sembuh, mungkin kita sembuh dari sakit penyakit kita. Tapi kalau pulih artinya gak cuma secara fisik aja kita sembuh, tapi secara jasmani kita dan rohani kita. Artinya kita yang dulu berdosa, kita yang dulu sering melakukan kesalahan, kita yang dulu sering sedih, sering marah dan sebagainya, tapi Tuhan pulihkan kita menjadi manusia yang baru lagi. Betul adik-adik. Jadi Tuhan itu pengennya kita gak cuma menyembuhkan secara fisik, tapi Tuhan juga mau menyembuhkan kita secara jasmani dan rohani kita. Nah itu yang pengen Tuhan lakukan dan yang pengen Kak Naomi tekankan di cerita kali ini. Nah jadi adik-adik kalau ingat videonya yang Kak Naomi play di minggu lalu, cerita tentang kisah Naaman. Nah Naaman ini kan mendatangi seseorang, yaitu siapa? Nabi Elisa. Betul, dia mendatangkan Nabi Elisa untuk disembuhkan. Siapa yang bilang kalau Nabi Elisa ini bisa membantu Naaman untuk bisa sembuh? Betul adik-adik, yaitu gadis pelayan
gadis pelayannya si Naaman ini. Jadi akhirnya Naaman mendengarkan dan dia datang ke Israel untuk meminta kesembuhan, yang pada akhirnya dia berakhir kepada bertemu dengan Elisa, dan Elisa membantu Naaman ini untuk sembuh dengan cara apa? Ayo, masih pada ingat nggak nih di videonya? Yes, membantu dengan cara memerintah Naaman untuk merendamkan badannya, seluruh badannya sebanyak 7 kali, betul, sebanyak 7 kali di sungai Yordan, betul, di sungai Yordan. Si Nabi Elisa nyuruh Naaman untuk merendamkan badannya selama 7 kali supaya dia sembuh. Nah, tapi kira-kira Naaman langsung mau atau menolak? Nah, kalau adik-adik perhatikan atau di dalam Alkitab sebenarnya di situ dibilang Naaman sempat nolak dulu tuh, dia nggak mau. Tapi pada akhirnya setelah dibujuk lagi sama pegawai-pegawainya, kenapa nggak dicoba aja dulu gitu. Akhirnya dia coba dan mau melakukannya, direndamlah semua badannya selama 7 kali dan akhirnya si Naaman ini sembuh. Nah, bahkan kita belajar kalau Kak Naomi mau cerita lagi lebih detail, bahkan kalau kita mau belajar, Naaman ini nggak cuma sembuh secara fisik aja adik-adik, kulitnya yang kemarin Kak Naomi cerita kayak melepuh atau luka-luka seperti itu ya, bahkan seluruh tubuhnya Naaman seperti itu gitu ya. Dan bayangkan adik-adik kalau adik-adik sakit aja, kalau adik-adik melakukan aktivitas aja pasti nggak enak ya, mau belajar nggak enak, mau jalan-jalan juga nggak enak, mau makan nggak enak, semuanya serba nggak enak. Terus apalagi kita tahu Naaman ini seorang panglima perang. Coba masa kita mau memimpin peperangan sambil sakit kusta, pasti nggak enak ya adik-adik, mau bekerja kulitnya nanti gatal-gatal bahkan seluruh tubuh. Nah, itu yang dirasakan Naaman, dan itu nggak enak ya adik-adik. Kita selama hidup di dunia ini pasti nggak luput dari sakit penyakit. Bahkan dalam waktu 1 tahun aja kita mungkin bisa kena sakit 1 atau 2 kali ya adik-adik ya, pasti karena kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih memiliki tubuh. Dan kalau misalkan kita hidup nggak sehat aja, kita bisa kena sakit. Nah, Kak Naomi juga pasti dalam waktu 1 tahun pernah beberapa kali sakit ya adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Naomi juga mau cerita kalau Kak Naomi juga pernah punya sakit, bahkan sampai sekarang masih sering alergi. Nah, itu nggak enak banget, bentol-bentol dan gatal-gatal seluruh tubuh, dan itu nggak enak banget adik-adik. Mau kerja nggak enak, mau tidur aja nggak enak, gatal semuanya. Nah, kalau adik-adik pasti mungkin pernah merasakan sakit gitu ya, dan itu sangat-sangat tidak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak. Nah, itulah yang dirasakan oleh Naaman gitu ya. Tapi apa yang telah dilakukan Naaman sudah betul, dia akhirnya sembuh. Dia walaupun dia sempat menolak, tapi dia juga akhirnya mau melakukannya dan dia sembuh dengan merendamkan tubuhnya selama 7 kali, betul adik-adik. Nah, Tuhan menginginkan kita, tadi Kak Naomi udah jelaskan, Tuhan itu menginginkan kita pulih. Tapi kita pulih artinya tidak hanya sembuh secara fisik, tapi secara rohani juga. Nah, dia juga pengen Tuhan itu juga pengen kita sembuh dari dosa-dosa kita ya adik-adik. Karena sama seperti yang dilakukan oleh Naaman. Kalau Naaman itu waktu kita lihat, dia ini nggak cuma sembuh dari sakit penyakitnya, tapi ketika dia bangun dari sungai Yordan itu, dan apa yang dikatakan Alkitab yaitu kulitnya Naaman ini bahkan lahir seperti anak. Wah, kulitnya kalau anak-anak kayak adik-adik di rumah nih, kulitnya masih yang masih bersih, masih
masih lebih halus, nggak mungkin beda sama kulit orang dewasa. Dia mendatangi Elisa. Dia bahkan berkata kalau dia mau menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang kita sembah nih adik-adik. Yang adik-adik di rumah sembah, yang Kanomi juga puji dan sembah gitu loh. Jadi kalau dulunya Naaman ini menyembah berhala, nah beda ya adik-adik, kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Tapi kalau dulu orang-orang Arab mungkin kebanyakan menyembah berhala, menyembah patung atau menyembah apapun benda yang tidak hidup gitu ya. Nah bahkan setelah dia sembuh, setelah Naaman sembuh, dia mau menyembah Tuhan. Dia percaya bahwa Allahnya orang Israel ini hidup. Bahkan cuma ada Allahnya orang Israel ini. Dia pulih secara rohaninya. Dia mau datang kepada Elisa dan dia bilang mau menyembah Tuhan. Dia mau mengganti yang dulu dia menyembah berhala, sekarang dia mau menyembah Tuhan Allah yang hidup. Nah itu adik-adik betapa hebatnya Tuhan. Kalau Tuhan itu gak mengerjakan sesuatu itu gak cuman setengah-setengah ya adik-adik, tapi dia mau mengerjakan seluruhannya. Wah, bahkan dengan memulihkan kita, menyembuhkan kita, mau mengampuni setiap dosa kita yang kita rayakan di Paskah. Bahkan Tuhan mati di kayu salib untuk memulihkan kita semua, menyembuhkan sakit penyakit, mengangkat setiap penderitaan kita, sedih kita, semuanya yang gak enak itu Tuhan ambil. Udah Tuhan kubur di dalam kuburannya Tuhan, dan dia bangkit pada hari ketiga dan dia menang atas segalanya, menang atas si iblis. Oke adik-adik, nah kalau Naaman saja memang bisa layak disembuhkan, kita juga pasti layak untuk disembuhkan. Tuhan mau menyembuhkan kita bukan karena kita layak terima kasihnya, tapi kita justru sebenarnya nggak layak adik-adik untuk menerima kasih Tuhan, menerima kesembuhan Tuhan, karena kita ini manusia berdosa, kita masih sering melakukan kesalahan, sering mengecewakan Tuhan. Tapi justru Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk orang-orang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang sakit. Justru mereka justru yang tidak layak, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, dia mau datang ke dunia ini untuk memulihkan kita, dia mau menyembuhkan kita. Nah, oke, itu aja adik-adik firman Tuhan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Naaman. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kerendahan hati, tapi sekarang kita belajar kalau Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kita. Nah, nanti kita akan belajar super ayat kita di Mazmur 103 ayat 3 bagian B. Nah, Kanomi bacain ya, kalau adik-adik boleh buka Alkitabnya di Mazmur 103 ayat bagian B, yaitu pengampunan dan penyembuhan Tuhan tidak pernah kurang dan tak pernah habis ya. Pengampunan, penyembuhan Tuhan itu gak pernah habis ya adik-adik. Sampai kapanpun dia mau terus mengasihi kita, sampai kapanpun dia mau terus menyembuhkan kita. Amin adik-adik. Nah oke, itu aja yang bisa Kak Naomi sampaikan. Adik-adik bisa renungkan, bisa terus meyakini, terus menguatkan iman kita, sampai seterusnya kalau kita mau percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita. Bahkan gak cuman kita aja ya adik-adik, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita yang sakit, kita bisa bantu meyakini teman-teman kita, meyakini orang tua kita, kakak adik kita, kalau Tuhan adalah penyembuhku, Tuhan penyembuh kita. Oke adik-adik, nah selamat merenungkan firman Tuhan, dan terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan sepanjang ini, dan Tuhan memberkati. Tetap semangat mengikuti sekolah minggu kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Adik-adik,
adik-adik, kembali lagi dengan Kak Naomi dan tiba saatnya kita masuk ke dalam sesi challenge. Yeay. Nah, kita mau challenge yang pertama. Kak Naomi nggak banyak challenge deh hari ini. Kita mau hafalin aja ayat hafalan kita di Mazmur 103 ayat 3. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya di Mazmur 103 ayat 3. Yuk kita sama-sama belajar. Dipakai Alkitabnya adik-adik, jangan disimpan aja. Kita mau baca sama-sama di Mazmur 103 ayat 3, yaitu Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Gampang ya adik-adik, pendek banget nih di Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, adik-adik boleh direkam nanti dikirim ke Kak Naomi. Nah, kalau misalkan adik-adik mau pakai gerakan, boleh dipakai gerakan sambil menghafalkan ayatnya supaya lebih gampang nih adik-adik menghafalkan ayatnya. Nah, rekamannya nanti kasih ke Kak Naomi ya adik-adik. Nggak susah kan ya adik-adik, bisa diikuti. Nah, kita juga bisa merenungkan dari ayat ini kalau Tuhan mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit kita. Oke adik-adik, itu aja yang bisa Kak Naomi sampaikan dari challenge hari ini. Dan kita mau menutup ibadah kita. Yuk kita tutup di dalam doa. Ikuti Kak Naomi sama-sama ya adik-adik. Bapa yang ada di dalam surga, kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik. Kami belajar tentang tokoh Naaman, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, bahkan memulihkan kita. Kami mau Tuhan memulihkan seluruh hidup kami. Dan kami bersyukur juga Tuhan sudah memulihkan hidup kami, mengampuni setiap dosa-dosa kami, bahkan saat kami sakit, Tuhan juga sudah sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau belajar untuk terus yakin dan memiliki iman kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih. Dan pada hari ini kami mau menutup ibadah kami. Tuhan kiranya berkati kami semua, orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, teman-teman kami, dan semuanya Tuhan pulihkan, sembuhkan. Teman-teman kami yang terkena virus, Tuhan pulihkan bangsa kami supaya sembuh dari virus-virus jahat. Terima kasih ya Bapa, dan kami percaya dan terus yakini. Kami naikkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye.